Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-30 mulai ayat yang ke-25. Ya. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja kepadamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lalu lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Saud Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku lewat dan tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang bintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataan itu." Diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya serta segala yang hitam di antara domba-domba. Dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dan dari pohon hawar, pohon padam, dan pohon berangan, dikupasinya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam kepalungan dan tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anak-anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat,
Maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang domba-domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cerita yang amat aneh mungkin, tapi logis. Maksud saya, Yakub bekerja keras dan hasilnya luar biasa. Lalu dia ngomong sama Laban, minta upahnya selama dia bekerja di sana. Lalu ada perjanjian yang sudah kita baca bersama-sama. Jadi Yakub dapat banyak kambing domba itu karena kerja keras satu, dan yang kedua karena pinter dengan inovasi supaya bisa menghasilkan atau memproduksi atau memperanakkan domba-domba yang bintik-bintik dan belang-belang itu. Nah, itu kerja keras dan berinovasi mendatangkan kekayaan. Itu logis sekali. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah sebelum Yakub datang, kambing domba Laban tidak banyak. Tetapi sesudah Yakub datang, Laban kaya karena Yakub kerja keras. Tetapi juga disadari oleh Yakub bahwa yang menyebabkan Laban kaya adalah Tuhan yang diberikan kepada Laban sehingga Laban kaya. Tetapi Yakub yang diberikan kepada Laban itu juga kerja keras. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang kita dapat di sini, memang kerja keras bisa menghasilkan kekayaan. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa juga. Jadi maka perlunya kerja keras disertai dengan permohonan kepada Tuhan. Ini penting. Secara umum, prinsip umum itu kalau kerja keras ya berhasil menghasilkan yang banyak. Katanya itu rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, tapi tidak seperti ini yang saya maksud. Kalau itu hematnya, tetapi kalau ini kerja keras. Bekerja mendatangkan kekayaan. Itu betul juga di di negeri kita secara khusus, tetapi juga tidak juga berlaku. Karena kalau kerja keras upahnya sedikit ya enggak kaya kan gitu kan. Jadi kerja keras belum tentu kaya. Tetapi kerja keras bisa kaya. Namun di atas itu semuanya Tuhan memberkati. Jadi kembali lagi mari kita bekerja keras tetapi disertai dengan doa. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah ada berkat datangnya dari orang lain. Ada namanya apa ya? Namanya kalau orang Jawa mungkin sawab apa seperti itu ya. Jadi keberadaan Yakub itu menjadikan Laban kaya.
Jadi berkat Laban itu didapat dari Tuhan lewat Yakub. Jadi dengan lain perkataan Yakub jadi berkat. Jadi ini yang kedua, pelajaran yang kedua, mari kita jadi berkat bagi orang lain. Kerja keras dan doa, kemudian mari kita jadi berkat bagi orang lain, entah menolong, entah menasihati, entah memberi. Mari kita jadi berkat kepada orang lain. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa kerja keras dan memohon rezeki dari Tuhan. Tetapi selain itu, marilah kita berusaha mohon kepada Tuhan supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kisah Yakub ini. Jadikanlah kami orang yang bekerja keras, tetapi bergantung kepadamu. Dan juga jadikanlah kami berkat bagi orang sekitar kami. Biarlah orang melihat kami diberkati, mungkin kegembiraan, mungkin pertolongan harta dari kami, mungkin nasihat dari kami, dan hal-hal yang lain yang ada pada kami. Dan khususnya keselamatan yang kami miliki. Kitanya bisa kami lanturkan kepada saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.